Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Todd si bocah sok keras datang merusuh di tempat proyeknya Lloyd. Di mana si Todd berhasil memasukkan sebuah kutukan ke dalam tubuhnya Lloyd. Di mana kutukan itu akan membuat Lloyd menjadi buas dan tak terkendali. Namun karena Lloyd emang udah buas dari sononya, kutukan dari Todd itu pun tidak bekerja. Dan sebagai balasannya, Lloyd pun menghadiahkan Todd sebuah pukulan mesra dengan kuat. Walaupun si Todd berhasil ditangani, namun The Heart of Winter yang Todd hancurkan masih mengamuk. Di mana Ratu Magento yang mengetahui kejadian itu pun langsung buru-buru pergi untuk mencari Lloyd. Dan di sanalah ia bertemu dengan Lloyd yang sedang menyelamatkan para pekerja. Namun terjadi suatu hal yang aneh kepada Lloyd. Lalu kita pun diperlihatkan kehidupan Kim Soo-ho sebelum menjadi Lloyd, di mana ia pun sedang berkumpul dengan para bapak-bapak yang bekerja di proyek yang sama dengannya. Salah satu bapak-bapak itu pun bertanya kepada Kim Soo-ho, Kim Soo-ho nggak bakalan berhenti kerja kan? Dan bakal balik lagi besok. Kim Soo-ho pun menjawab bahwa tentu saja ia akan kembali bekerja besok. Ngapain juga dia berhenti bekerja? Bapak-bapak itu pun lalu tertawa. Ia cuma khawatir kalau Kim Soo-ho bakalan minggat cuman karena pekerjaannya terlalu berat. Kim Soo-ho pun lalu menimpali bahwa tidak ada alasan baginya untuk berhenti bekerja. Dan sambil tersenyum, bapak-bapak itu pun langsung merangkul Kim Soo-ho. Ia memuji Kim Soo-ho. Ia berkata kalau Kim Soo-ho sangatlah luar biasa. Ia masih bisa semangat bekerja, padahal dunia sangatlah tidak adil. Kim Soo-ho bergumam bahwa bapak-bapak ini pastinya sangat disukai oleh orang-orang. Ya, karena bapak-bapak ini sangatlah ramah dan pandai membuat orang lain merasa nyaman. Ya, walaupun sebenarnya bapak-bapak ini adalah seorang wild ghost dad. Bahasa Koreanya tuh gyerogi apa. Itu sebutan buat seorang ayah yang bekerja dan tinggal di Korea untuk menafkahi keluarganya yang tinggal di luar negeri, terutama negara berbahasa Inggris. Mungkin mirip TKI gitu ya, gak tahu juga. Namun karakter yang baik hati plus ramah kayak bapak-bapak ini pasti jadi tumbal. Dimana benar saja suatu hari bapak itu pun mengalami kecelakaan kerja, dimana bapak itu pun terjatuh dari ketinggian dan tertimpa bahan material, sehingga bapak-bapak itu tidak bisa berjalan lagi. Penyebab bapak-bapak itu bisa kecelakaan itu terjadi akibat peralatan keselamatan yang sudah tidak layak dan usang. Tetapi meski begitu, tidak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Mau itu kontraktor atau developernya, semuanya kagak ada yang mau tanggung jawab. Kim Soo-ho sampai kebingungan melihat semua ini. Dimana jika yang dirugikan adalah para orang tersebut, maka tentu saja mereka bakalan ngamuk dan menuntut ke sana kemari. Tapi giliran yang kena masalah orang lain, mereka mah bodoh amat dan lepas tangan. Dan itulah hal yang sedang Lloyd pikirkan sekarang, di mana ia bisa saja melakukan hal yang sama seperti orang-orang tersebut. Tapi entah mengapa Lloyd terus berjalan sambil membawa dua pekerja di pundaknya. Ratu Magento yang melihat kondisi Lloyd itu pun sontak langsung menjadi khawatir. Ia langsung mendekat dan menyelimuti Lloyd menggunakan jubah miliknya. Dan di saat itu Ratu Magento pun sadar bahwa mana di dalam tubuh Lloyd hampir tidak ada. Ia berpikir kemungkinan Lloyd telah memberikan mananya kepada para pekerja ini. Ia juga menerka bahwa Lloyd telah menahan semua hawa dingin dengan pakaian minim seperti ini. Namun di saat itu Lloyd pun lalu berbicara bahwa di dalam masih terdapat 8 orang lagi yang masih terjebak. Dan ia juga berkata bahwa Xavier dalam bahaya. Ratu Magento yang mendengar itu pun sontak menjadi kesal. Ia menyuruh Lloyd untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan tanpa pikir panjang, Ratu Magento pun langsung menggendong Lloyd untuk membawanya keluar. Lloyd lalu berkata bahwa mereka tidak bisa meninggalkan para pekerja begitu saja. Ratu Magento pun berteriak bahwa ia yang akan melakukan sisanya. Dan wus wus wus, dengan pergerakan yang sangat lincah, Ratu Magento pun menaiki lubang tersebut dan menuju ke atas. Dan terlihatlah Ratu Magento dan Lloyd yang berhasil keluar dengan selamat. Namun tanpa membuang-buang waktu lagi, Ratu Magento pun langsung berbalik arah dan hendak masuk kembali ke dalam lubang tersebut. Dan sementara itu, orang-orang di atas pun langsung menyelimuti tubuh Lloyd yang hampir membeku. Di sisi Lloyd, ia pun menjadi sangat kesal dengan efek titel yang ia miliki. Memang efek titel itu dapat membuatnya tahan terhadap hipotermia, tapi ujung-ujungnya tubuhnya tetap beku.
Lloyd yang kembali merasakan hangat dari sinar matahari pun mulai merasa ngantuk. Ia bertanya apakah dirinya boleh untuk tidur sesaat saja. Tapi kembali ke Ratu Magento, di mana ia pun terus masuk lebih dalam untuk mencari sisa pekerja yang terjebak. Di mana di saat itu ia pun bertemu dengan Podong yang sedang melindungi para pekerja yang tersisa dengan tubuhnya. Dan terlihatlah orang-orang di atas yang sangat sibuk untuk menyelamatkan para pekerja yang berhasil dibawa oleh Ratu Magento. Lloyd yang mendengar itu pun sontak menjadi senang. Ia sudah mengira kalau Ratu Magento memang bisa diandalkan. Apalagi sekarang Xavier sedang menahan amukan The Heart of Winter. Jadi Lloyd bisa sedikit bernafas lega. Dan di saat itu Ratu Magento pun kembali keluar dengan membawa beberapa pekerja lain. Di sana semua orang pun menyuruh Ratu Magento untuk tidak masuk kembali ke dalam. Namun Ratu Magento pun marah dan berkata, apa yang akan mereka katakan jika ini terjadi kepada mereka? Dan di sisi Lloyd, ia pun lalu menutup matanya untuk turu. Karena dengan adanya Ratu Magento dan Xavier, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun Lloyd pun langsung menyadarkan dirinya. Mana bisa ia menyerahkan semuanya kepada Xavier. Dan di posisi Xavier, terlihatlah Xavier yang sudah tidak kuat untuk menahan amukan dari The Heart of Winter. Ia pun menggunakan tubuhnya untuk menutupi Putri Saluria yang terjebak bersamanya. Berkat itu, amukan dari The Heart of Winter pun sudah tidak terkendali lagi, di mana aura yang begitu dingin pun bergejolak di sana. Ratu Magento yang melihat itu pun sontak terkejut, karena masih terdapat beberapa pekerja yang belum ia selamatkan. Dan jeduar, energi dari The Heart of Winter pun semakin mengamuk, di mana udara dingin dari artefak itu meledak. Ratu Magento yang melihat itu pun sontak menjadi tambah terkejut. Bahkan tak berhenti di sana saja, energi dari The Heart of Winter pun lalu terbang ke udara dan membuat sebuah badai topan yang sangat besar. Badai topan itu pun mengamuk dan langsung membuat iklim di kerajaan Magento langsung berubah, di mana seluruh kerajaan Magento pun mulai membeku akibat badai tersebut. Yongyong yang melihat itu semua tidak tinggal diam. Ia pun melepaskan serangannya untuk bisa menghentikan badai tersebut. Namun sayangnya kekuatan dari badai tersebut jauh lebih kuat ketimbang serangan Yongyong, sehingga serangan Yongyong tidak berefek sama sekali. Ratu Magento pun bertindak dengan cepat, di mana ia menyuruh semua bawahannya untuk mengungsikan setiap warga. Dan bagi kesatria yang berada di tingkat intermediate ke atas, maka harus membantu pengevakuasian. Namun di saat yang genting itu, Ratu Magento pun terkejut melihat Lloyd yang sudah bangkit. Di mana bukannya lari, Lloyd malah justru mendekat ke pusat badai tersebut. Ratu Magento yang melihat tindakan Lloyd itu pun berteriak menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Namun sembari mengangkat tangannya, Lloyd berkata bahwa dirinya tidak mau kehilangan apa yang sudah menjadi miliknya. Lalu di saat itu, Lloyd pun mengaktifkan skill Supercharge miliknya, di mana Lloyd berencana untuk menyerap energi dari The Heart of Winter yang mengamuk. Ratu Magento yang mengetahui niat Lloyd itu pun sontak menentangnya, karena ia tahu bahwa mana sebesar ini tidak akan mungkin ditampung oleh seorang manusia. Namun tanpa memperdulikan perkataan Ratu Magento, Lloyd pun terus menyerap energi dari The Heart of Winter yang mengamuk. Dan terlihatlah badai raksasa yang diakibatkan oleh The Heart of Winter pun mulai menyusut, di mana energi dari The Heart of Winter itu pun mulai bersatu dan berputar di udara. Lalu energi yang tak terbatas itu pun langsung bergerak menuju ke tempat Lloyd berada. Ratu Magento yang menyaksikan semua hal itu pun sontak terdiam sekaligus tak percaya atas apa yang ia lihat. Dan seluruh energi yang besar itu pun langsung masuk ke dalam tubuh Lloyd. Dan berkat apa yang dilakukan Lloyd itu, seluruh kerajaan Magento pun terselamatkan. Namun semua orang bukannya senang, malah mereka semua terdiam dan tak bisa berkata-kata. Karena untuk bisa menyerap seluruh energi tersebut, Lloyd pun harus merelakan seluruh tubuhnya menjadi es. Sementara itu di posisi Xavier dan Putri Saluria, mereka pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang terjadi, di mana dengan menghilangnya amukan dari The Heart of Winter, artefak legendaris itu pun juga ikut menghilang. Dan setelah itu semua orang pun saling tolong-menolong untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka. Salah satu mage berkata bahwa dirinya sudah berpikir kalau ia akan mati karena membeku. Namun anehnya hawa dingin dari The Heart of Winter pun menghilang secara tiba-tiba, seolah-olah hawa dingin itu ditelan oleh sesuatu. Dan scene pun berpindah ke posisi Xavier yang sangat terkejut melihat kondisi Lloyd yang sekarang, di mana Putri Saluria yang bersama Xavier pun ikut terkejut dengan apa yang menimpa Lloyd. Sementara itu, sambil berjalan perlahan, Ratu Magento pun lalu mendekati tubuh Lloyd yang sudah membeku.
Ratu Magento yang melihat kondisi Lloyd itu pun masih belum percaya dengan apa yang terjadi, di mana ia pun mencoba untuk menggenggam tangan dari Lloyd. Namun di saat itu Ratu Magento pun menjadi terkejut. Ia merasakan sesuatu saat menyentuh tangan milik Lloyd. Ratu Magento pun berteriak kepada Xavier bahwa jantung dari Lloyd masihlah berdetak. Sontak Xavier yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Ratu Magento lalu menyuruh bawahannya untuk memindahkan tubuh Lloyd dengan hati-hati. Dan ia juga bertanya kepada Xavier, apakah Xavier dapat mencairkan esnya dengan mana. Sementara itu, saat orang-orang sedang sangat sibuk untuk menyelamatkan dirinya, si Lloyd yang dalam keadaan membeku pun bergumam. Dan scene pun lalu berpindah, di mana kita diperlihatkan Lloyd yang sedang terjebak di sebuah dimensi. Lloyd bergumam bahwa di sini sangatlah dingin. Tapi pose apaan ini anjir, malah jadi Sam Smith ya kan? Gumam Lloyd. Namun tiba-tiba terdapat suara yang menjawab pertanyaan Lloyd itu. Suara itu berkata bahwa ini semua terjadi karena hanya jantungnya Lloyd sajalah yang masih berfungsi. Dan sebab Lloyd masih bisa bertahan sampai saat ini itu karena dirinya. Dan terlihatlah sebuah makhluk biru yang muncul di hadapan Lloyd. Makhluk itu pun menyuruh Lloyd untuk berterima kasih kepadanya. Namun Lloyd yang melihat makhluk itu pun malah terkejut. Dan ia berkata, "Anjir cok, makhluk apaan kau nih ha? Masa pantat bisa ngomong? Mana warna biru lagi? Pantat avatar kau." Makhluk itu yang dibilang pantat avatar pun sontak ngamuk. "Pantat avatar kepala bapak kau, aku nih The Heart of Winter Block, masa dibilang mirip pantat? Lihat nih bentukku hati kocak, mana ada pantatnya. Kalau masalah warna mah, ya memang dari sananya, namanya aja The Heart of Winter. Kalau merah mah partai politik ya kan?" Lloyd pun membalas perkataan The Heart of Winter. Gak, bentukmu lebih mirip pantat cok, kaum pelangi pasti suka sama kue." Lloyd pun lalu bertanya, bagaimana bisa The Heart of Winter ini berada dalam tubuhnya? The Heart of Winter yang dibilang mirip pantat pun akhirnya pasrah. Soalnya nggak guna ngejelasin panjang-panjang sama Lloyd. The Heart of Winter pun berkata, dirinya bisa berada di dalam tubuh Lloyd itu karena Lloyd telah menyerap dirinya. Atau tepatnya dia terserap oleh Lloyd. Awalnya dia juga nggak percaya dengan apa yang terjadi. Soalnya si naga Tyrannus aja harus ngumpulin kekuatannya selama 100 hari penuh buat nyerap energinya. Tapi Lloyd yang merupakan manusia biasa malah dapat melakukannya dengan mudah. Padahal seharusnya tubuh Lloyd akan langsung meledak saat menyerap energinya. The Heart of Winter berpikir, mungkin ini terjadi karena dirinya telah di-nerf sama developer. Makanya si Lloyd bisa menyerap kekuatannya. Tapi walaupun begitu, The Heart of Winter berkata bahwa ia bisa merasakan kekuatan spesial di dalam tubuh Lloyd. Ia juga berkata bahwa jantung Lloyd sangatlah mirip dengan jantung milik para naga. Lloyd yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Ia berpikir, mungkin ini terjadi berkat efek titel manusia setengah naga miliknya. Itu mungkin juga salah satu alasan kenapa si Raja Naga Berkis gak sewot sama dirinya. Dan The Heart of Winter pun juga berkata bahwa bukan hanya itu saja alasannya menyukai Lloyd. Ia merasa sangat kagum saat melihat Lloyd rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Dan berkat itulah The Heart of Winter ingin melihat kisah perjuangan Lloyd sampai akhir. Ia ingin melihat sejauh mana Lloyd melangkah. Namun Lloyd yang sedang dipuji malah gengsi. Ia berkata kalau dirinya tidak ada niatan untuk membantu orang lain. Alasannya melakukan itu karena cuma nggak mau dihujat sama netizen aja. The Heart of Winter pun membalas perkataan Lloyd bahwa alasan Lloyd itu sudah lebih dari cukup baginya. Dan The Heart of Winter pun bergerak dan melesat menuju ke arah Lloyd. Lalu celing, keluarlah sebuah cahaya yang sangat terang saat The Heart of Winter memasuki tubuh Lloyd. Muncullah notifikasi sistem, di mana Lloyd telah berhasil menyatukan dirinya dengan artefak legendaris The Heart of Winter. Dan berkat itu, Lloyd pun mendapatkan skill baru yang sangat-sangat overpower. Dan skill tersebut adalah Time Freeze. Dan Lloyd pun lalu tersadar dari pingsannya, di mana ia pun menjadi sangat terkejut dengan skill baru yang ia dapatkan. Di mana dijelaskan bahwa skill ini dapat membekukan aliran waktu sesuai keinginan Lloyd. Di mana Lloyd dapat memilih area yang ia inginkan untuk di-stop aliran waktunya. Luas area yang dibekukan ditentukan oleh jumlah mana yang dimiliki Lloyd. Dan waktu akan berjalan normal di luar area yang telah ditentukan. Batas untuk mempertahankan skill ini adalah 1 tahun. Dan jika Lloyd keluar dari area yang dibekukan, maka pembekuan waktu pun akan dibatalkan. Lloyd langsung tersenyum menyeringai. Ia berpikir,
Dengan skill ini, maka ia dapat menyelesaikan proyek konstruksinya dengan sekejap. Anjay, bisa aku bangun candi dalam 1 malam, ucap Lloyd. Sistem pun muncul dan ngomel-ngomel. Cok lah, dapat skill OP malah cuma buat nguli, ucap sistem. Ye, kalau jiwanya udah nguli mah, nguli terus ya kan? Sebenarnya, Lloyd juga berpikir hal yang lain, di mana dengan skill ini ia dapat menanggulangi banyak masalah. Contohnya, jika terjadi sebuah bencana, maka ia hanya perlu membekukan waktu di tempat tersebut. Dan dengan begitu, maka ia akan dapat dengan mudah menemukan solusinya. Tapi terdapat satu masalah untuk melaksanakan semua itu, di mana untuk mengaktifkan skill ini, Lloyd membutuhkan 3000 poin RP. Dan poin RP yang ia miliki sekarang cuma 2665 poin. Lloyd akhir-akhir ini tidak terlalu mengumpulkan poin RP. Soalnya ia sangat sibuk dengan masalah Aotearoa. Dan selain itu, juga terdapat masalah lainnya. Lloyd memang sangat senang mendapatkan jackpot skill overpower semacam ini. Tapi masalah ini harus segera ia selesaikan. Dan Lloyd pun lalu melirik ke suatu arah, di mana terlihatlah Xavier dan Ratu Magento yang sedang menunggu Lloyd untuk siuman. Xavier yang menyadari Lloyd telah siuman pun menjadi terkejut. Siapa itu? Siapa itu? Namun sebelum mulut Xavier bocor sana-sini, Lloyd pun dengan cepat langsung menutup mulut Xavier. Ucap Lloyd yang menyuruh Xavier untuk tetap diam dengan ekspresi yang mengerikan. Dengan wajah yang tegang, Lloyd pun lalu mengecek keadaan Ratu Magento. Dan terlihatlah Ratu Magento yang masih terlelap dan belum menyadari bahwa Lloyd telah siuman. Lloyd lalu memberitahu Xavier bahwa The Heart of Winter, item yang merupakan harta kerajaan, sekarang nyangkut di tubuhnya. Lloyd berkata, dengerin nih, itu pantat beku sekarang ada di dalam tubuhku. Ibaratnya tuh aku nelen nuklir punya Amerika. Xavier yang mendengar penjelasan Lloyd pun auto kebingungan. Mana ngerti dia nuklir dan Amerika ya kan? Lloyd berkata bahwa intinya mereka dapat dihukum karena hal ini. Dan dengan ekspresi yang sangat serius, Lloyd pun lalu mengajak Xavier untuk segera kabur dari sini. Xavier malah bertanya, apakah dengan kabur mereka dapat menyelesaikan masalah? Toh ujung-ujungnya mereka bakalan dikejar oleh kerajaan. Dan udah pasti hukumannya bakal ditambah jadi lebih berat. Xavier lalu bertanya, jika itu terjadi, apa Lloyd sudah memiliki solusinya? Lloyd pun langsung membalas, kau ini nggak percaya ya sama aku? Aku ini udah ngeplan semuanya, cok. Jadi tenang. Namun melihat itu, Xavier pun membalas, gimana mau percaya ya kan? Ngomongnya aja gemeteran kayak gitu, kayak orang belum makan. Namun di saat itu, tiba-tiba Ratu Magento pun berkata bahwa sudah telat bagi Lloyd jika mau kabur sekarang. Lloyd yang melihat Ratu Magento yang terbangun pun sontak shock senam jantung. Dan tanpa pikir panjang, Lloyd pun langsung bersujud di hadapan Ratu Magento. Tak lupa pantatnya ditinggiin dikit. Lloyd pun lalu meminta maaf kepada Ratu Magento atas apa yang terjadi. Dia juga berkata bahwa dirinya tidak ada niatan untuk menelan item itu. Ratu Magento pun menjawab bahwa Lloyd gak usah minta maaf sambil nonjolin pantatnya. Ratu Magento sudah paham situasinya. Meskipun yang menyebabkan kejadian ini bukanlah Lloyd, namun Lloyd harus tetap bertanggung jawab karena Lloyd lah yang telah meminjam The Heart of Winter. Lloyd yang mendengar itu pun sontak banjir air mata. Cok, memang babi si Todd, dasar anak ngen. Lloyd lalu bertanya apa yang terjadi kepada bocah kambing itu. Ratu Magento pun lalu menjelaskan bahwa si Todd anak dari seorang mantan Duke. Si Todd juga berhasil selamat akibat hawa dingin yang membekukan dirinya menghilang. Namun Ratu Magento menenangkan Lloyd. Ia sudah menangkap si Todd dan membakarnya hidup-hidup. Ia juga sudah memastikan bahwa Todd telah menjadi abu di hadapannya. Ya, dari semua itu yang paling penting adalah dirimu yang selamat. Syukurlah kamu selamat, Lloyd, ucap Ratu Magento. Lloyd yang mendengar itu pun langsung dak-dik-dukser jantungnya. Lloyd menjadi kebingungan, kenapa jantungnya berdetak tak terkendali seperti ini? Apakah jantungnya jadi error karena si pantat Winter? The Heart of Winter yang mendengar dirinya tetap disebut pantat pun ngamuk. Hei, aku ini hati, cok, bukan pantat. Dan sistem pun ikut-ikut komentar. Kamu mah pantat yang melayang. Gak usah sok kenal ya anjim, ucap The Heart of Winter. Lloyd yang mendengar The Heart of Winter dan sistem saling adu bacot pun langsung menyuruh mereka untuk diam. Pusing, cok, punya dua bocil. No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. Get the fucking... Ratu Magento lalu melanjutkan perkataannya.
bahwa ada satu hal yang sangat disayangkan, di mana mereka tidak bisa mempelajari tentang teknik darah milik Todd, karena si Todd gak mau ngaku. Bahkan udah disiksa berkali-kali pun ia dapat kembali sembuh. Mereka juga menggunakan mantra kejujuran pada si Todd, tapi nggak ngefek apa-apa. Padahal dirinya sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang kemampuan si Todd. Lloyd yang mendengar itu pun lalu memberitahu Ratu Magento bahwa dirinya memiliki sedikit informasi tentang kemampuan si Todd. Lloyd bercerita bahwa dirinya sempat ditusuk oleh Todd dengan belati yang memiliki mana berwarna ungu. Dan dari sana Lloyd pun dikutuk dengan kutukan yang disebut Encroaching Darkness. Lloyd lalu melanjutkan ceritanya. Setelah terkena kutukan tersebut, dirinya seolah-olah dibawa ke tempat yang dipenuhi oleh lautan merah. Dan di sana ia juga bertemu dengan dirinya yang lain dan terus berkata omong kosong. Ratu Magento yang mendengar perkataan Lloyd itu pun menjadi sangat terkejut. Ia lalu menyuruh Lloyd untuk berhenti sejenak. Dan Ratu Magento pun lalu beranjak dari tempat duduknya untuk menghampiri Lloyd. Ia meminta Lloyd untuk menjelaskannya lagi. Dan secara perlahan Ratu Magento pun lalu membuka sarung tangan kirinya. Dan ia lalu memperlihatkan tangan kirinya yang sudah terkena oleh racun. Lloyd yang melihat hal itu pun sontak menjadi terkejut. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Ratu Magento telah pergi meninggalkan tempat Lloyd. Di sana Ratu Magento pun langsung menuju ke kamar miliknya. Dan saat Ratu Magento membuka pintu kamar tidurnya, ia pun langsung dipindahkan ke alam bawah sadarnya, di mana terlihatlah sosok Ratu Magento kecil yang sedang membunuh saudara-saudaranya. Ratu Magento yang melihat kejadian itu pun merasa sedih, di mana dengan tangannya sendiri ia telah membabat habis saudara-saudaranya. Namun di saat itu sosok kecil dari Ratu Magento berkata bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain. Saudara-saudaranya akan segera membunuhnya jika tidak dihabisi duluan. Dan mereka jugalah yang telah menghabisi ayah dan ibu. Sosok kecil Ratu Magento melanjutkan bahwa ia juga tidak percaya dengan apa yang terjadi, karena saudara-saudaranya selalu bersikap baik padanya. Namun semua itu hanyalah kebohongan semata. Dan dengan tatapan serius, sosok kecil Ratu Magento pun mengingatkan Ratu Magento bahwa mereka tidak boleh mempercayai siapapun. Mereka harus membunuhnya sebelum dibunuh duluan. Dan sosok kecil Ratu Magento juga berkata tentang Lloyd Frontera. Ia berkata kalau Ratu Magento sendiri juga telah sadar bahwa Lloyd adalah ancaman bagi mereka. Namun kenapa Ratu Magento malah membuka hatinya untuk orang seperti Lloyd? Padahal sudah jelas kalau mereka akan dihianati lagi olehnya. Dan dengan berteriak, sosok kecil dari Ratu Magento pun berkata, apakah Ratu Magento berpikir bahwa setiap orang akan bersungguh-sungguh merasa hormat kepadanya hanya karena dirinya dipanggil yang mulia? Sosok kecil dari Ratu Magento melanjutkan bahwa seluruh dunia sedang mengincar mereka. Hancurkan, bunuh mereka, tekan mereka dengan rasa takut sampai tak ada lagi yang berani mengkhianati kita, ucap sosok kecil dari Ratu Magento. Ratu Magento pun secara perlahan mendekati sosok dirinya tersebut. Dan Ratu Magento langsung memeluk sosok kecilnya tersebut. Ratu Magento berkata bahwa dia tidak perlu marah-marah seperti ini. Dirinya tahu kalau dirinya pasti sangat takut, tapi sesekali menjadi lemah itu tidaklah apa-apa. Sosok kecil dari Ratu Magento itu pun langsung menangis di pelukan Ratu Magento. Dan sosok kecil dari Ratu Magento itu pun langsung menghilang di dalam pelukannya. Dan terlihatlah Ratu Magento yang ikut menangis karena akhirnya dia bisa menerima masa lalunya. Dan scene pun lalu berpindah di mana Ratu Magento lalu terbangun dari tidurnya. Tadi itu mimpi ya guys ya. Ratu Magento pun lalu melihat ke arah tangan kirinya yang terkena racun. Dan sekarang tangan tersebut telah sembuh seperti sedia kala. Ratu Magento pun kembali mengingat perkataan Lloyd, di mana Lloyd memberitahu Ratu Magento cara untuk mengatasi alter egonya, di mana yang Lloyd lakukan adalah menerima bagian dari dirinya tersebut. Ratu Magento pun sempat kebingungan dengan maksud Lloyd. Lloyd lalu menjelaskannya lagi, di mana setiap manusia pasti memiliki sifat buruknya masing-masing. Karena di saat mereka lemah, pasti mereka akan berpikir seperti itu. Dan kalau sampai mereka menyepelekannya, maka hal itu akan justru menumpuk menjadi penyakit hati. Mendengar itu, Ratu Magento pun lalu bertanya lagi, apakah Lloyd memiliki informasi untuk mengobati penyakit hati? Lloyd berkata kalau dirinya hanya mengetahui sedikit informasi tentang penyakit hati.
Ratu Magento pun lalu memikirkan perkataan Lloyd tadi, bahwa ia harus menerimanya. Dan kembali ke situasi sekarang, di mana Ratu Magento pun bergumam bahwa lagi dan lagi ia telah berhutang besar kepada Lloyd. Tapi Sin pun langsung berpindah ke esokan harinya, di mana hari ini adalah hari persidangan untuk menentukan hukuman bagi Lloyd. Dan terlihatlah Duk Tuscany dan para bangsawan lain yang sangat senang dengan hal ini. Duk Tuscany bergumam, walaupun si Todd udah mati, tapi ia berhasil melakukan tugasnya dengan sangat baik. Salah satu bangsawan pun lalu berbisik kepada Duk Tuscany, walaupun Ratu Magento sangat menyukai Lloyd, tapi kali ini Lloyd pasti akan hancur. Dan dengan tersenyum menyeringai, Duk Tuscany membenarkan perkataan bangsawan tersebut. Duk Tuscany menambahkan, tidak peduli seberapa berjasanya Lloyd kepada kerajaan, paling tidak si Lloyd akan kehilangan status bangsawannya. Dan kita lalu diperlihatkan di situasi persidangan, di mana Lloyd yang merupakan terdakwa pun ditempatkan di tengah-tengah persidangan sembari dikelilingi oleh para bangsawan. Di sana Ratu Magento pun mulai berbicara. Mulai sekarang dan seterusnya, berdasarkan hukum suci kerajaan Magento, maka pengadilan terhadap Lloyd Frontera akan dimulai. Sidang ini dilaksanakan atas perintah yang sah dari anggota Dewan Kelas Atas Magento. Setelah selesai berbicara, Ratu Magento pun meminta maaf kepada Lloyd. Dirinya memang pemegang kekuasaan tertinggi di sini, namun bukan berarti ia bisa mengabaikan hukum kerajaan sesuka hatinya. Tetapi Ratu Magento berjanji ia akan membantu Lloyd agar terhindar dari hukuman yang berat. Sementara itu, di luar ruang persidangan terlihatlah Putri Saruria yang protes dengan ketidakadilan ini. Ia berkata bahwa bukan Lloyd lah yang menyebabkan semua bencana ini. Justru Lloyd yang telah menyelamatkan seluruh kerajaan dengan mengorbankan dirinya. Namun Xavier pun membalas, walaupun begitu mereka tidak bisa memungkiri bahwa Lloyd lah yang telah meminjam artefak tersebut. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab Lloyd jika terjadi sesuatu. Apalagi Lloyd dihitung gagal untuk mengatasi si Todd. Putri Sarulia pun membalas bahwa itu semua tidaklah masuk akal. Namun Xavier pun menenangkan Putri Sarulia. Ia berkata kalau Lloyd akan baik-baik saja. Putri Sarulia pun menjadi kebingungan dengan perkataan Xavier. Ia bertanya, bagaimana bisa Lloyd akan baik-baik saja, sementara para bangsawan tersebut sangat membenci Lloyd. Dan dengan sangat serius Xavier menjawab bahwa Lloyd sendirilah yang berkata kalau dirinya akan baik-baik saja. Dan kembali lagi ke persidangan Lloyd, di mana Duk Tuscany pun mulai berbicara. Ia berkata bahwa Lloyd telah berani meminjam artefak suci kerajaan. Dirinya, Ratu Magento, dan seluruh bangsawan telah memberikan kepercayaan kepada Lloyd. Tapi apa yang terjadi sekarang? Artefak tersebut malah hilang dan hampir menyebabkan bencana. Mendengar itu, Lloyd pun hanya terdiam dan berusaha mengambil sesuatu dari kantong jasnya. Dan benda yang dikeluarkan Lloyd adalah botol yang menampung darah dari si Todd. Duk Tuscany yang melihat benda itu pun sempat ngelek sesaat. Dan dengan ekspresi yang sangat membagongkan, Lloyd pun lalu tersenyum dan mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Ini apaan ya? Ucap Lloyd. Duk Tuscany pun masih sempat-sempatnya ngelek dengan tingkah Lloyd itu. Mungkin dia ke distract sama mukanya Lloyd yang burik ya kan? Namun dia pun lalu tersadar bahwa benda itu adalah bukti yang dapat menyeretnya juga. Kita diperlihatkan saat Duk Tuscany membayar seorang prajurit untuk meletakkan darah Todd itu di tempat proyeknya Lloyd. Duk Tuscany pun menjadi ketar-ketir setengah mampus. Bahkan keringatnya udah banjir boncos kemana-mana. Goblok, dia dapat botol itu dari mana bejir? Gumam Duk Tuscany. Lloyd yang melihat ekspresi Duk Tuscany itu pun hanya cengar-cengir saja. Dan kita diperlihatkan kembali, di mana sebelum persidangan dimulai, Lloyd pun pergi bersama Xavier untuk masuk kembali ke dalam proyeknya. Lloyd berkata bahwa keamanan di sini sangatlah ketat. Tidak mungkin si Todd bisa berkeliaran bebas di sini. Lloyd mengingat kalau si Todd dapat menggunakan teleportasi dengan darahnya. Jadi sudah pasti kalau Todd berteleportasi ke sini dengan bantuan orang dalam. Kalau mereka bisa menemukan barang buktinya, maka mereka bisa membatalkan persidangan tersebut. Lloyd yakin kalau yang membantu si Todd pasti para bangsawan yang tidak menyukainya. Lloyd lalu memanggil ke-6 Pokemonnya. Ayo guys, waktunya jadi detektif, ucap Lloyd. Ikuzora! Teriak Lloyd yang melepaskan semua hewan fantasinya untuk mencari barang tersebut. Dan seperti itulah caranya bagaimana Lloyd bisa mendapatkan botol skincare tersebut.
Dan kembali ke persidangan, di mana Lloyd pun memulai aksinya untuk membuat Duk Tuscany menjadi ketar-ketir. Wah, kayaknya ada bangsawan nih yang berkhianat. Siapa tuh? Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab kalau gini? Mau disipil nggak? Ucap Lloyd yang membuat jantung Duk Tuscany dak-dik-dukser gak karuan. Lloyd lalu memberikan isyarat dengan memonyongkan bibirnya ke suatu arah. Dan Duk Tuscany yang menyadari itu pun langsung menoleh ke arah yang Lloyd tunjukkan. Dan terlihatlah prajurit yang ia bayar sebelumnya rupa-rupanya berada di dalam ruangan tersebut. Dan kita kembali dijelaskan bahwa prajurit ini sebenarnya udah tobat, di mana ia meminta ampun kepada Lloyd atas apa yang ia lakukan. Ia tidak mengira kalau dampaknya akan jadi sebesar ini. Ia juga akan melakukan apapun yang Lloyd minta, karena Lloyd telah menyelamatkan nyawanya. Lloyd pun lalu tersenyum dengan lebar sembari menunjuk botol skincare dan prajurit tersebut. Duk Tuscany yang sudah kena mental pun akhirnya pasrah dan ia lalu berkata bahwa memang benar Lloyd telah melakukan sebuah kesalahan. Tapi siapa sih yang nggak kenal Lloyd Frontera? Udah mah cakep, baik, rajin menabung, menantu idaman dah pokoknya. Iya kan bapak-bapak, ibu-ibu? Lloyd mah orangnya paling berjasa di sini ya kan? Bener gak? Bener gak? Udah bikin jembatan, bikin apartemen 10 lantai, sampai berhasil ngehalau monster lagi, ya kan? Keren pokoknya, aku ngefans deh sama Dek Lloyd. Ucap Duk Tuscany yang langsung berubah 180 derajat. Sontak para bangsawan yang menyaksikan hal itu pun langsung ngango-ngango kebingungan. Ini si Duk Tuscany sawan apa bagaimana nih? Bahkan Ratu Magito juga sama bingungnya dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Duk Tuscany pun tidak berhenti-hentinya memuji Lloyd yang sekarang sedang mengawasinya dengan tajam. Kalau kerajaan Magento nggak ada Lloyd, aduh kasihan deh. Mana ada orang secakep dan sebaik hati Lloyd di dunia ini ya kan? Ucap Duk Tuscany yang sudah kena syarafnya. Lloyd pun lalu memberikan isyarat kepada Duk Tuscany bahwa kali ini ia akan memaafkannya. Tapi Duk Tuscany harus ingat bahwa dirinya dapat menjatuhkan Duk Tuscany kapan saja ia mau. Duk Tuscany pun hanya bisa mewek saja dan ia berkata bahwa dengan ini ia menyatakan bahwa Lloyd adalah seorang pahlawan di atas para pahlawan. Sangat bahagia sekali ya guys ya, sampai terharu dia.